Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 Rasional Emotif Behavioral Terapi REBT. Nama anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Septi, NPM 181137 dari kelompok REBT. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar REBT. REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Menurut W.S. Winkel 1991 dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan mengatakan bahwa terapi rasional emotif adalah corak konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan, dan berperilaku, sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan dapat mengakibatkan perubahan yang berarti dalam berperasaan dan berperilaku. REBT menurut beberapa pengertian di atas adalah konselor membantu konseli mengenal secara pasti pandangan atau kepercayaan yang irasional menjadi rasional, serta mendorong konseli untuk mengubah pandangan ke arah yang lebih mendorong dan membantu diri. Manusia lahir dengan potensi untuk berpikir rasional dan tidak rasional. Tidak ada seorang manusia yang terkecuali dari pemikiran rasional, termasuk terapis. Secara khusus, pendekatan terapi rasional emotif behavior berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang dan budayanya. Yang ketiga, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Yang keempat, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya, serta pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran, sehingga menjadi logis dan rasional. Lalu, landasan filosofi terapi rasional emotive behavior tentang manusia tergambar dalam question dari Epictetus yang dikutip oleh Ellis, yaitu manusia terganggu bukan karena sesuatu, tapi karena pandangan tentang sesuatu. Landasan filosofi tentang manusia terdiri dari Theory of Knowledge, yaitu individu diajak mencari cara yang reliable dan valid untuk mendapatkan pengetahuan dan menentukan bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Secara sistem, berpikir berasumsi bahwa logis itu tidak mudah. Kebanyakan individu cenderung ahli dalam berpikir tidak logis. Menurut Ellis, menegaskan bahwa berpikir irasional menjadi masalah bagi individu karena menghambat individu dalam mencapai tujuan-tujuan, menciptakan emosi yang ekstrim yang mengakibatkan stres dan menghambat mobilitas, dan mengarahkan pada tingkah laku yang menyakiti diri sendiri, serta menyalahkan kenyataan atau salah menginterpretasikan kejadian yang terjadi atau tidak didukung oleh bukti yang kuat. Mengandung cara yang tidak logis dalam mengevaluasi diri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
Oke, selanjutnya yaitu asumsi tingkah laku bermasalah. Pada asumsi tingkah laku bermasalah, konseling rasional emotif behavior therapy atau REBT memandang manusia bermasalah dari sisi pandangan, emosi, perasaan, dan tingkah laku. Dari Lati pun mengungkapkan bahwa perilaku yang salah adalah perilaku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Lalu oleh Albert Ellis mengemukakan indikator keyakinan irasional yang berlaku secara universal, yaitu dibagi ke beberapa indikator. Yang pertama yaitu pandangan bahwa suatu keharusan bagi orang dewasa untuk dicintai oleh orang lain dan segala sesuatu yang dikerjakan. Padahal kita sebagai manusia seharusnya menghargai diri sendiri atau self-respect dan memenangkan tujuan-tujuan yang praktis. Lalu yang kedua, ada pandangan bahwa tindakan tertentu adalah mengerikan dan jahat, dan orang yang melakukan tindakan demikian sangat terkutuk. Padahal seharusnya kita harus berpikir rasional, yaitu pandangan bahwa tindakan tertentu adalah kegagalan diri atau antisosial, dan orang yang melakukan tindakan demikian adalah melakukan kebodohan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pandangan bahwa hal yang mengerikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri kita. Seharusnya kita berpandangan bahwa kita menjadi lebih baik untuk mengubah atau mengendalikan kondisi yang buruk. Juga bahwa mereka menjadi lebih memuaskan, dan jika hal itu tidak mungkin untuk sementara menerima dan secara baik-baik untuk mengubah keberadaannya. Lalu yang keempat, pandangan bahwa kesengsaraan atau segala masalah manusia selalu disebabkan oleh faktor eksternal dan kesengsaraan itu menimpa kita melalui orang lain atau peristiwa. Padahal seharusnya kita berpandangan bahwa neurosis itu sebagian besar disebabkan oleh pandangan bahwa kita mendapatkan kondisi yang sial. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5. Pandangan bahwa jika sesuatu itu berbahaya atau menakutkan, kita terganggu dan tidak akan berakhir dalam memikirkannya. Seharusnya kita berpandangan bahwa seseorang akan lebih baik menghadapinya secara langsung dan mengubahnya untuk berbahaya, dan jika tidak mungkin diterima sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Lalu selanjutnya nomor 6 yaitu berpandangan bahwa kita lebih mudah menghindari berbagai kesulitan hidup dan tanggung jawab daripada berusaha untuk menghadapinya. Seharusnya kita berpandangan bahwa kemudahan itu biasanya banyak kesulitan di kemudian hari. Bahwa jika kita hari ini mendapatkan kemudahan, pasti kita akan melalui sebuah kesulitan. Selanjutnya yaitu nomor 7, pandangan bahwa kita secara absolut membutuhkan sesuatu dari orang lain atau orang asing atau orang yang lebih besar daripada kita pengaruhnya. Seharusnya resiko pandangan itu seharusnya berupa resiko berpikir untuk tidak bergantung. Jadi kita tuh harus berpandangan bahwa kita harus bisa melakukannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Selanjutnya nomor 8 yaitu pandangan bahwa kita seharusnya kompeten, intelijen, dan mencapai dalam semua kemungkinan yang menjadi perhatian kita. Seharusnya pandangan itu adalah kita bekerja lebih baik daripada membutuhkan untuk pekerjaan yang baik dari orang lain. Jadi kita harus bekerja yang baik untuk diri kita sendiri. Lalu selanjutnya nomor 9, pandangan bahwa karena segala sesuatu kejadian sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Hal itu akan mempengaruhi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Seharusnya pandangan itu adalah kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu kita untuk belajar dari pengalaman yang lalu agar kita menjadi lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang udah kita lalui di masa lalu. Selanjutnya nomor 10 yaitu pandangan bahwa kita harus memiliki kepastian dan pengendalian yang sempurna atas sesuatu hal. Seharusnya kita berpandangan bahwa itu adalah dunia ini penuh dengan probabilitas atau serba mungkin. Dunia ini tuh serba ada kemungkinan dan berubah, dan bahwa kita dapat hidup nikmat sekalipun demikian keadaannya. Jadi setiap hal yang kita lalui itu pasti ada kemungkinan baik atau kemungkinan buruk. Selanjutnya nomor 11, pandangan bahwa kebahagiaan manusia dapat dicapai dengan santai dan tanpa berbuat. Seharusnya kita berpandangan bahwa kita dapat menuju kebahagiaan jika kita sangat tertarik dalam hal ini untuk melakukan lebih banyak kreativitas, atau jika kita mencurahkan perhatian diri kita pada orang lain atau pada pekerjaan sesuatu pekerjaan yang lebih baik. Kita harus melakukan sesuatu itu di luar dari apa yang kita inginkan. Jadi akan mendapat
hal yang lebih baik lagi. Ya, yang terakhir yaitu nomor 12, pandangan bahwa kita sebenarnya tidak mengendalikan emosi kita dan bahwa kita tidak dapat membantu perasaan yang mengganggu pikiran. Seharusnya pandangan itu adalah bahwa kita harus mengendalikan secara nyata atas perasaan yang merusak kita. Jika kita memilih untuk bekerja untuk mengubah anggapan-anggapan yang buruk, jadi kita harus menciptakan perasaan yang baik sehingga tidak merusak apa yang kita pikirkan. Saya, Firya Afifa, akan menjelaskan mengenai karakteristik konselor. Menurut Rogers, ada 3 kemampuan dasar yang dimiliki oleh konselor. Yang pertama, kongruensi. Jadi, seorang konselor itu harus mampu menunjukkan dirinya secara sesungguhnya, berpenampilan secara terus terang, dan adanya kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan yang nonverbal. Jadi, konselor itu tidak boleh menutup-nutupi atau berpura-pura ketika konseling dengan klien. Hal itu sangat penting dalam konseling karena dengan sikap keterbukaannya konselor itu diharapkan klien dapat menumbuhkan kepercayaan kepada konselor. Konselor yang menunjukkan sikap kongruen itu diharapkan akan mendorong klien untuk bersikap yang sama, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan konselor untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang dirasakan klien. Melalui empati ini, konselor harus mampu merasakan dan memahami perasaan klien, tetapi konselor tidak boleh sampai ikut terhanyut dalam pikiran dan perasaan klien tersebut. Yang ketiga, penghargaan positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima bahwa konseli yang dihadapi memiliki nilai-nilai yang berbeda dari konselor. Jadi, konselor harus menunjukkan sikap menghargai secara positif tanpa syarat, yang artinya konselor tidak mengharapkan simpati dari apa yang telah dilakukannya. Selain itu, konselor juga harus bersikap toleran atau menyetujui tentang apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh klien. Saya Aulia Isna Farida. Di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling pendekatan RABT. Tujuan konseling pendekatan RABT adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Selanjutnya, menurut Glading, tujuan RABT adalah mendukung konseli untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Sedangkan menurut Ellis dan Bernard, mendeskripsikan beberapa subtujuan dari RABT, yaitu 1. Memiliki minat diri, yang kedua, memiliki minat sosial, yang ketiga, memiliki pengarahan, yang keempat, toleransi, yang kelima, fleksibel, yang keenam, memiliki penerimaan, yang ketujuh, dapat menerima ketidakpastian, yang kedelapan, dapat menerima diri sendiri, yang kesembilan, dapat mengambil resiko, yang kesepuluh, memiliki harapan yang realistis, dan yang terakhir, memiliki toleransi terhadap frustasi yang tinggi. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling RABT. Yang pertama, dispute kognitif, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk membantu klien mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan rasional. Yang kedua, teknik homework assignment. Dalam teknik ini, klien diberikan tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntun pola perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, teknik role playing. Teknik di mana konselor mengajak konseli untuk bermain peran. Jadi, konseli akan memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional,
sementara konselor akan menjadi lawan mainnya yang memiliki keyakinan irasional. Baik, saya akan melanjutkan tentang tahap-tahap konseling pada pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior. Yang pertama ada tahap penyadaran, proses di mana konseling diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka itu memiliki pemikiran yang tidak logis atau pemikiran yang irasional. Proses ini membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa dapat memiliki pemikiran yang irasional. Kemudian tahap ini konseli juga diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal yang irasional tersebut. Intinya pada tahap 1 atau tahap penyadaran itu seorang konselor menyampaikan teori ABC pada pendekatan Rational Emotive Behavior. Teori ABC pada itu yaitu A itu activating event atau peristiwa yang dialami oleh konseli atau klien. Kemudian B itu belief, apa itu yang menjadi keyakinan klien tersebut, bisa irasional ataupun bisa juga rasional. Kemudian karena belief itu muncul, maka akan ada konsekuensi atau C itu konsekuensi atas keyakinan irasional yang dipercayai. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap dispute. Konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat diubah, dapat ditentang. Atau konselor itu memberikan bantahan atau sanggahan tentang pemikiran irasional terhadap konseli tadi. Tahap ini juga mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan yang rasional. Konselor menyadarkan konseli dengan teknik dispute kognitif. Kemudian untuk tahap yang ketiga, slide selanjutnya yaitu konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional, sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran yang irasional. Seperti itu tahap-tahap konseling REBT. Saya Aulis Wahyu Afitafani akan menjelaskan kelemahan pendekatan rasional emotif behavior terapi. Untuk yang pertama, menganggap individu selalu berpikir tidak logis dan irasional. Yang kedua, individu memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Yang ketiga, sangat sulit untuk individu dapat merubah pikiran irasional menjadi rasional. Yang keempat, sangat sulit untuk menantang keyakinan irasional yang dianut klien. Kelebihan pendekatan rasional emotif behavior terapi. Yang pertama, ada dari Latipun, yaitu memandang individu itu unik karena kecenderungan berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, mengubah pikiran individu yang irasional menjadi rasional. Yang ketiga, penekanannya untuk mengaktifkan pemahaman yang baru didapatkan. Yang keempat, memberikan sumbangannya pada pembentukan gaya hidup falsafah di masa sekarang.